Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Yudi Putrandini, NIM 2513031025. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan jawaban LKM 4. Baik, di sini saya akan membahas 5 topik pembahasan. Topik yang pertama yaitu nilai-nilai yang diajarkan dalam video Kids Andy masih bocah tapi berhati malaikat. Topik yang kedua yaitu nilai-nilai yang dapat kita tiru dalam video Kids Andy masih bocah tapi berhati malaikat. Yang topik yang ketiga yaitu ide-ide relevan untuk lingkungan kita sendiri. Topik yang keempat yaitu teknik pernafasan yang diajarkan dalam video 15 menit pranayama do it yourself SRMD yoga. Topik yang kelima atau yang terakhir yaitu manfaat yang ditekankan dalam video 15 menit pranayama do it yourself SRMD yoga. Baik, kita lanjut ke topik yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam video Kids Andy masih bocah tetapi berhati mulia. Yang pertama yaitu kepedulian dan empati sosial. Ini adalah inti dari tayangan dalam video tersebut. Anak-anak bergerak untuk membantu setelah melihat langsung kesulitan orang lain. Han melakukan triathlon untuk adik Fahri, penderita kanker mata, dan Lois tergerak untuk membahagiakan opa dan oma pemulung di Bantar Gerbang. Kemudian, yang kedua yaitu kreativitas dalam berbagi. Mereka tidak hanya meminta uang, tetapi menggunakan potensi, hobi, dan keterampilan mereka untuk menggalang dana. Han melakukan tantangan triathlon, yaitu renang, sepeda, dan lari, sementara Lois ingin memanfaatkan hobinya bermain basket dan Ariel menginisiasikan Laskar Queen 1000. Kemudian, nilai yang ketiga yaitu bersyukur dan rendah hati. Nilai ini diajarkan oleh ayah Han, yaitu untuk menyadari bahwa banyak orang yang lebih susah dibandingkan dengan Han. Kesadaran akan keberuntungan diri ini menjadi pendorong untuk berbagi seperti yang dirasakan Lois. Kemudian nilai yang keempat yaitu ada inisiatif dan usaha mandiri. Akal mereka datang dari keinginan sendiri dan bukan paksaan. Han alih-alih meminta uang kepada ayahnya, memilih untuk menggalang dana dengan usaha kerasnya sendiri. Kemudian poin yang kelima dan yang terakhir yaitu pendidikan karakter dari keluarga. Peran orang tua sangat krusial. Ayah Han sering mengajaknya ikut kegiatan sosial sejak usia 4 tahun. Ayah Lois sengaja mengajaknya ke Bantar Gerbang agar ia melihat dan menghadapi realitas sosial secara langsung. Baik, kita lanjut ke topik yang kedua yaitu nilai-nilai yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kreativitas dalam berbagi, nilai bersyukur dan rendah hati, nilai inisiatif dan usaha mandiri, dan nilai pendidikan karakter dari keluarga. Namun, nilai yang paling relevan untuk diterapkan segera adalah inisiatif dan kepedulian dengan memanfaatkan potensi diri. Karena nilai ini mengajarkan bahwa untuk memulai aksi sosial yang bermakna, kita tidak perlu menunggu hingga menjadi dewasa atau kaya. Cukup dengan inisiatif untuk bertindak didasari kepedulian yang tulus dan menggunakan potensi, yaitu hobi, waktu, atau ide kreatif yang sudah dimiliki. Kita bisa memberikan dampak besar bagi sesama. Ide-ide relevan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menggunakan hobi atau keahlian kita untuk amal dengan gelar yaitu tantangan amal. Jika kita atau komunitas kita memiliki hobi tertentu seperti lari, bersepeda, memasak, dan membuat kerajinan tangan, adakah sebuah tantangannya? Misalnya bersepeda 50 km, backsell, atau membuat 100 karya seni. Dan ajak teman-teman berdonasi untuk mencapai target tersebut. Targetnya yaitu dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk membantu satu keluarga yang membutuhkan di RT atau RW kita.
atau membeli peralatan untuk fasilitas umum terdekat, misalnya seperti tempat sampah, bibit pohon, atau buku perpustakaan mini. Yang kedua yaitu mengorganisir pengalaman berharga dengan gelar yaitu sehari bersama mereka. Kumpulkan dana untuk mengajak kelompok atau masyarakat yang terpinggirkan seperti lansia di panti jompo, anak-anak yatim kurang mampu, atau pekerja harian untuk menikmati satu hari pengalaman yang berharga. Misalnya, ajak mereka makan di restoran yang layak atau kunjungi tempat wisata atau edukasi lokal seperti kebun binatang atau museum. Tujuannya yaitu untuk memberikan mereka kenangan indah dan membuat mereka merasa dihargai, seperti yang Lois lakukan untuk Opa atau Oma Batar Gerbang agar mereka tidak merasa terpenjara di lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan donasi kecil konsisten, yaitu dengan tema yaitu koin peduli atau kantor dan sekolah. Buat gerakan harian atau mingguan untuk menyisihkan uang kecil secara konsisten, misalnya 1.000 atau 2.000 dan bahkan 5.000 uang jajan. Uang ini dikumpulkan dalam celengan khusus seperti bongkar celengan dan digunakan untuk kegiatan sosial rutin seperti membagikan makanan pada pekerja jalanan atau membantu biaya sekolah anak kurang mampu. Tujuan dari pernyataan di atas yaitu menumbuhkan rasa empati dan kebiasaan berbagi sejak dini setiap hari tanpa membebani donatur dengan jumlah yang besar. Baik, kita masuk ke topik yang kelima, yaitu ada 4 teknik pernafasan yang diajarkan dalam video 15 minutes pranayama do it yourself SRMD yoga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pernafasan perut atau diaphragmatic breathing, yaitu cara bernafas dalam menggunakan otot diafragma untuk mengembangkan paru-paru secara lebih maksimal. Kemudian pernafasan yang kedua yaitu pernafasan silih berganti lubang hidung atau Nadi Shodhana Pranayama, yaitu praktek yoga yang bertujuan menenangkan pikiran dan menyeimbangkan energi dalam tubuh. Yang ketiga yaitu ada pernafasan pendinginan atau Shetali Pranayama yang dapat membantu menenangkan sistem saraf dan menurunkan suhu tubuh, terutama setelah berolahraga atau saat merasa panas. Kemudian teknik pernafasan yang terakhir yaitu pernafasan segitiga atau Triswasam, yaitu teknik ini melibatkan pernafasan dengan ritme tertentu untuk sirkulasi energi. Baik, kita lanjut ke topik yang ke-6 yaitu manfaat dari video 15 menit praktik pranayama. Meskipun durasi video hanya sekitar 15 menit, praktik pranayama yang teratur ini memberikan manfaat signifikan, antara lain yang pertama yaitu meredakan stres dan kecemasan. Pranayama adalah alat yang efektif untuk menenangkan pikiran yang gelisah, to get rid of stress, to calm your mind. Yang kedua yaitu peningkatan energi. Teknik pernafasan yang benar dapat meningkatkan asupan oksigen dan revitalisasi tubuh. Yang ketiga yaitu keseimbangan emosional. Latihan pernafasan silih berganti hidung atau Nadi Shodhana secara khusus bertujuan untuk menyeimbangkan dua belahan otak dan energi yang berkontribusi pada kejernihan mental. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.